Sekuensi dari K8C ingin menceritakan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudarsono, dan disambut baik oleh mahasiswa Stuvia. Dipimpin oleh Dr. Sutomo yang terpilih sebagai ketua. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus tetap. Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta Budi yang berarti akal atau pikiran, dan Utomo yang berasal dari kata utama dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan dari kalangan terdidik, pelajar memberikan peranan yang lebih besar kepada golongan tua. RT Tirto Kusumo terpilih menjadi ketua Budi Utomo. Kemudian Budi Utomo menetapkan tujuan, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo diwarnai dengan berbagai kepentingan, baik dari birokrat priai maupun pemerintah Belanda. Pidato Dr. Sutomo, saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta dan berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara. Pada tanggal 11-12 Oktober, Budi Utomo mengadakan kongres kedua di Yogyakarta. Dr. Cipto Mangunkusumo mengusulkan agar Budi Utomo membuka sistem penerimaan keanggotaan yang tidak terbatas, tetapi usul tersebut ditolak. Dr. Cipto Mangunkusumo kecewa dan akhirnya keluar dari Budi Utomo. Pada tahun 1912, seorang Indo-Belanda, Louis Dekker, terus terang mewujudkan kata politik dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia bisa diterima ke dalam pemahaman orang Jawa dan muncullah Indies Parties yang sudah lama dipersiapkan Louis Dekker melalui aksi persnya. Kumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Pada tahun 1920, organisasi Budi Utomo membuka diri untuk menerima anggota dari kalangan rakyat biasa. Budi Utomo menjadi pergerakan kerakyatan. Budi Utomo berkembang menjadi organisasi yang memiliki tujuan dan cita-cita nasional, yaitu Indonesia merdeka. Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut, pada tahun 1935, Budi Utomo meleburkan diri dengan PBI. Maka lahirlah Parindra. Lalu muncul sekelompok radikal dan moderat di organisasi. Budi Utomo pun kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia karena keberadaannya di arena politik tidak terlalu penting. Organisasi ini akhirnya resmi dibubarkan pada tahun 1935. Faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya tujuan organisasi Budi Utomo yaitu lebih mengutamakan pendidikan kaum priai dibandingkan rakyat jelata. Keluarnya anggota Budi Utomo dari elemen mahasiswa, kesulitan finansial, dan memprioritaskan bahasa Belanda dibandingkan bahasa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1948, Insinyur Soekarno menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional.